Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang yang bersyukur bau, urutan yang ke-12 ya, yang terakhir. Nah, jadi mohon maaf teman-teman untuk keterlambatan mengenai hasil ramalan 12 show ya. Ya, mungkin akhir-akhir ini aku terlalu banyak ada urusan, jadi kurang adanya waktu luang untuk kesempatan meramal sesuatu ya untuk Anda semuanya. Nah, jadi teman-teman untuk penggemar Evan Jaya, kali ini yang saya ambil untuk kamu orang Cok Kerbau sudah lama menunggu ya. Nah, jadi untuk kamu teman-teman uh, tetaplah mengambil sebuah sikap yang baik dan penuh energi dalam mendengarkan hasil ramalan saya. Kali ini kita akan membahas edisi di bulan Oktober, bentuk gambaran perjalanan hidup yang akan kamu lalui dengan sisi kehidupan negatif dan positifnya ya. Sebelum saya melanjutkan hasil pesan alam semesta kartu tarot, saya akan membacakan dulu karakteristik untuk kamu orang bersyukur bau ya. Untuk kamu orang yang bersyukur bau, biasanya terkenal dengan kerja keras, ulet, giat, dan usaha yang cukup gigih dan tekun ya berusaha. Biasanya untuk orang syukur bau itu dia lebih banyak membebankan, lebih banyak mementingkan keluarga daripada yang lainnya gitu ya. Jadi lebih banyak mementingkan keluarga daripada pertemanan ataupun sesuatu yang mungkin selalu dianggap lebih penting keluarga adalah segala-galanya. Nah, untuk kamu untuk orang shock kerbau biasanya terkenal dengan pemikiran yang cukup kuat, cerdas tetapi ceroboh ya. Nah, untuk kamu orang shock kerbau itu biasanya telaten, ulet dan cukup bekerja keras dengan maksimal dengan keinginan dan tujuan yang ingin diwujudkan gitu ya. Jadi pekerjaan itu apapun itu cita-cita dan segenap hati kamu dalam menggapai harapan biasanya lebih banyak mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya ya. Jadi rencana tujuan itu untuk orang Cokorba itu terkenal dengan kuat, telaten dan disiplin ya. Nah, jadi untuk kamu orang Cokorba itu biasanya uh, tekun, ulet dan giat berusaha, tapi juga di sini dengan sisi yang lain, sisi negatifnya ceroboh dan kurang bisa mengambil sesuatu harapan dengan maksimal ataupun dengan pemikiran yang panjang ya. Melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Nah, jadi dengan sikap seperti itu, apakah bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif atau negatif dalam bentuk gambaran yang akan kamu lalui di bulan Oktober ini? Yuk kita akan lakukan saja, mulai mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat dulu bentuk gambaran perjalanan hidup baik buruknya yang akan kamu lalui ya. Nah, di sini pertama ada dua kartu. Yang pertama ada Puhonua, the place of refuge, intention ya. Nah, perjalanan hidup kamu, gambaran perjalanan seperti apa yang akan kamu capai di sini adalah Puhonua. Di sini adalah bentuk gambaran cerminan dalam hidup kamu. Di sini adalah ibaratnya kamu bisa dimaafkan dan kamu juga bisa memaafkan orang lain ya. Jadi kamu bisa dihargai, kamu juga harus bisa menghormati orang. Kamu harus bisa dihargai dan kamu harus bisa menghargai orang. Jadi ibaratnya di sini adalah bentuk gambaran itu adalah sesuatu yang mungkin tidak ada sesuatu yang sangat susah untuk bisa diambil dalam gambaran yang lebih spesifik. Ya pastinya kamu pasti selalu akan mendapatkan sebuah ganjaran yang baik dalam buruknya yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Jadi di sini pohon nua adalah bentuk gambaran cerminan ya. Jadi dengan pikiran dan jiwa kamu, roh jiwa kamu itu sangat berbeda sekali ya. Jadi bertemu dengan orang lain dan jiwa kamu itu paling jujur dalam menanggapi sebuah masalah dalam perjalanan hidup kamu. Jadi baik buruknya itu ya, di mana kamu ingin ditempatkan sesuatu hal yang baik, hal yang positif, maka disitulah kamu akan memperlakukan orang lain lebih baik ya. Nah, terus yang kedua, bentuk gambaran ini adalah sesuatu hal yang mengenai tentang sebuah niat hati yang tulus dan untuk memiliki sebuah kekuatan dalam mengubah dunia kamu, mengubah nasib kamu. Jadi kamu bisa melihat lingkungan sekitar kamu seperti apa dan kamu bisa menjalankan apa yang sesuai dengan tujuan hidup kamu. Jadi niat hati kamu yang tulus dan capailah sebuah energi yang baik, energi yang positif dan lebih banyak menggapai sesuatu hal yang maksimal, sesuatu yang hal positif dalam pencapaian apa yang menjadi harapan kamu, ekspektasi kamu ya. Terus yang kedua, di sini kita akan melihat dulu
yang akan kamu hadapi dalam mencapai sesuatu hal yang positif dan negatifnya gimana. Pertama kita akan melihat dulu yang kamu hadapi dengan sisi positifnya. Pertama ada kartu thief, terus yang kedua ada kartu family room ya. Nah, kartu thief ini mengenai tentang sebuah pencurian, maling ataupun sesuatu kerugian yang akan kamu hadapi. Tapi di sini ada sisi positifnya adalah kamu bisa melakukan sesuatu dengan titik musyawarah mufakat supaya kamu tidak mendapatkan segala kerugian yang cukup mental, fisik ataupun cukup memberikan sebuah kerugian dalam segi material ya. Nah, di sini sebenarnya adalah kartu yang cukup menantang sekali ya. Kartu yang cukup bisa memberikan sebuah bentuk penggelapan, kerugian ataupun secara emosional, hilangnya sesuatu harta benda ataupun milik sesuatu yang mungkin tak terduga-duga ya. Jadi kemungkinan bisa memberikan segala sesuatu dengan sisi yang kurang baik ya. Jadi mengenai tentang sebuah ketidakjujuran dari segi pemikiran, pendekatan daripada tindakan fisik ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan apa yang harus kamu peroleh dengan kejujuran. Nah, di satu sisi dengan kartu family room ini ada sesuatu yang bisa kamu capai dengan baik ya. Family room ini ada sesuatu yang harus kamu lakukan adalah sesuatu yang harus kamu capai dengan waktu yang sangat cepat. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan dan kamu harus bisa memberikan sesuatu yang cukup mencapai dalam sebuah jalan resolusi kedamaian, jalan resolusi kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi dengan musyawarah mufakat dalam waktu yang sangat dekat kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan baik buruknya dan kerugian dan suatu pendapatan yang akan kamu peroleh sehingga kamu tidak memberikan menghadapi sebuah kerugian yang cukup besar ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk emosional yang akan kamu raih ya. Nah, jadi segala bentuk pengaruh emosional dalam menghadapi segala sesuatu dengan niat hati yang baik. Di sini ada kartu wisdom dengan kartu phobias ya. Dengan kartu wisdom ini mengatakan tentang sebuah kebijaksanaan yang mana di sini adalah sesuatu hal memang harus kamu capai dengan baik ya. Jadi sudah waktunya kamu harus bisa kembali kepada pengalaman dan pembelajaran hidup kamu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mencari sebuah nasihat, solusi dan saran kritik yang terbaik dari orang terdekat kamu yang bisa membantu kamu dalam pokok pemecahan masalah kamu ya. Sesuatu hal yang positif kamu bisa mencari sebuah kepercayaan diri dalam diri kamu dalam memprediksi, memecahkan masalah dengan baik ya. Jadi diperlukan sesuatu hal yang mungkin sebuah hasrat sejati niat hati kamu yang tulus dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kamu tidak memberikan sebuah sikap refleks dalam apa yang bisa kamu raih. Lalu bagaimana dengan kartu kedua, dengan kata phobias ya. Dengan kartu phobias di sini adalah kamu harus bisa mengarungi ataupun memecahkan kata ketakutan dalam diri kamu ya. Dengan nilai energi positif di sini adalah sesuatu yang harus kamu bantu, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik ya, karena itu semua berhubungan dengan dorongan, penguasaan diri dan pengontrolan kendali kamu. Jangan sampai membawa dalam sebuah masalah ya. Percaya diri bahwa kamu bisa melewati itu semua dengan baik, dengan penuh setahap demi setahap, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan kemudahan ya. Apa yang kamu wujudkan, kamu bisa menemukan apa yang menjadi sesuatu yang menakutkan dan kamu bisa mengarungi menghadapi ketakutan itu dengan pelan-pelan, dan apa yang mencengkram kamu bisa menjadi sebuah kesadaran yang lebih kuat ya. Nah, jadi wisdom dengan phobias itu nanti akan kamu arungi dengan sebaik mungkin, dan apa yang kamu capai kamu harus bisa melakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jadi apapun yang kamu lakukan ini adalah sesuatu yang bisa kamu capai dengan mendapatkan jalan kehidupan kamu. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang harus kamu hadapi dengan sisi negatifnya? Pertama ada kartu Distant Horizons Pathway ya. Nah, pertama dengan sisi negatifnya ini di sini adalah Distant Horizons ini sebenarnya sesuatu kartu yang cukup baik sekali ya. Tetapi ini adalah kartu yang memang mendominasi sesuatu hal yang negatif ya. Sesuatu hal yang negatif di sini tidak tercapai sebuah impian, harapan dan sebuah keinginannya. Jadi apapun yang di sini kalau saya lihat ada sesuatu yang memang diberikan dalam hidup kamu. Ada sesuatu yang memang kamu tidak bisa membuka pikiran kamu secara lebih meluas.
dan kamu tidak mengembangkan dan membuka sebuah pandangan kamu yang baru, ya. Jadi hidup kamu di sini sesuatu yang sangat susah sekali akan kamu capai dengan baik. Jadi perjalanan hidup kamu itu banyak keinginan, banyak harapan, banyak impian, tetapi kamu tidak memberikan sebuah pandangan hidup kamu, bagaimana kamu memberikan sebuah energi yang positif, dan sehingga bentuk pengaruh emosional kamu tidak tercipta dengan sesuatu hal yang baik. Lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh emosional kamu yang kamu hadapi? Ada dua kartu yang cukup mendominasi, yaitu Greco-Roman authority figures, ya. Nah, jadi Greco-Roman ini mengenai tentang sesuatu yang kamu tunjukkan bahwa apa yang bisa kamu lihat, kamu bisa mencapai kehidupan dengan baik. Kamu lebih banyak mengalami sebuah perasaan deja vu, ya. Perasaan yang mungkin terbawa dalam sebuah rasa pengalaman, hubungan yang mendasari, sebuah situasi kondisi, ya, sebuah kehidupan yang kamu capai dengan hubungan kamu kurang bisa meluangkan waktu, ya, sehingga spiritual dan apa yang terpicu dalam sebuah ingatan, wawasan kamu lebih banyak memahami diri kamu sendiri dan menahan terhadap situasi kondisi kamu. Lalu bagaimana dengan authority figures? Ini mengenai tentang pengaruh emosional kamu yang kurang bagus, ya. Pertama di sini, ya, hidup kamu di sini sebenarnya lebih banyak mendeteksi dalam sebuah fajar, ya, seperti orang tua dan guru. Jadi kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pembelajaran hidup, tetapi apa yang kamu capai tidak mendapatkan sebuah makna dalam pembelajaran. Makna seperti apa yang kamu sikapi. Jadi situasi seperti ini dengan emosional, pengorbanan kamu di sini lebih banyak terintimidasi, ya. Maksudnya adalah sesuatu hal yang tidak normal dan ketakutan selalu datang melanda kamu, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak merasa tertekan, kamu tidak ada sesuatu yang bisa membela hak kamu, dan kamu tidak ada sesuatu yang menjadi sebuah fobia konflik, ya. Sehingga kamu banyak melakukan sesuatu argumen dan tidak ada sebuah ketidakharmonisan, dan sehingga keseimbangan dalam hidup kamu tidak ada sama sekali. Jadi sehingga menyebabkan sebuah depresi yang cukup kuat, ya. Nah, jadi di sini pengaruh emosional kamu itu kamu tidak bisa mencintai diri kamu apa adanya, menghargai diri, melihat diri kamu, dan sebuah bentuk penyembuhan sehingga kehidupan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa sakit hati yang mendalam, ya. Nah, jadi perjalanan hidup kamu itu sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja kamu tidak memiliki pandangan yang baru, kamu selalu hidup tertekan, dan kamu selalu memikirkan masa lalu, dan sehingga kamu selalu merasa terluka, menyakitkan, dan hidup kamu tidak ada sesuatu hal yang berguna. Sehingga kamu selalu dilanda sebuah ketakutan, fobia yang cukup melanda hidup kamu sampai hari ini ataupun yang akan datang. Jadi kamu harus bisa selalu merasa hal yang baik dan positif. Jangan selalu merasa terbebani dan terluka dan tersakiti. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, ya, apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai dengan baik, ya. Nah, jadi hidup kamu di sini kebanyakan bukalah pintu hati kamu, terbukalah terhadap lingkungan sekitar kamu, dan mulailah hidup kamu yang baru. Jadi apapun yang kamu capai, kamu harus bisa memberikan sebuah ekspresi gambar hidup kamu bahwa kamu tuh benar-benar bisa melewati cobaan yang cukup pelik yang merasa kamu sangat susah untuk bisa dilewati. Mulai dari sekarang, ya, apapun yang bisa kamu capai, kamu berbuatlah yang baik, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kamu hal yang baik, ya. Nah, untuk kamu orang yang bersyukur bahwa kita akan melihat yang terakhir, apa yang akan kamu dapatkan dalam mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan nantinya, ya. Pertama di sini adalah ada kartu Bushfires, kartu kedua ada Passion, terus yang ketiga ada kartu Red, ya. Nah, kartu di sini ini mengenai tentang kartu Bushfires, ya, mengenai tentang sebuah amarah. Amarah seperti apa? Kita akan menjelaskan lebih jelas, ya. Emosi, ya, memang sangat susah sekali untuk bisa dikontrol, ya, mengenai tentang sebuah amarah, sebuah keinginan, dan sebuah ambisi, ya. Jadi emosi yang sehat memang bisa cukup yang bagus, ya, tetapi amarah yang cukup berlebihan harus bisa dikurangi, ya.
Emosi harus bisa lebih banyak diredakan, jangan selalu banyak sering berperang, ya. Jadi kecerdasan dalam emosional itu sangat dibutuhkan saat ini di bulan Oktober, ya. Jadi kata kekuatannya itu buat kamu adalah api selalu bisa menjadi bagian dalam hidup kamu, ya. Sebenarnya memang sesuatu hal yang bisa kamu rasakan adalah membakar api dengan begitu sangat panas dan hebatnya, karena itu adalah sesuatu kehancuran. Jadi, apa yang menjadi eksploitasi, apa yang bekerja melalui emosi, itu seharusnya bisa mampu memahami tentang apa itu, apa artinya. Jadi, merasakan sebuah intensitas membantu untuk bisa menyeimbangkan amarah kamu, ya. Terus yang kedua, ada kartu bread, ya, mengenai tentang kehidupan kamu. Karena kenapa? Di sini adalah nafas kehidupan, ya. Yang harus bisa kamu capai adalah kehidupan kamu. Fokus pada apa yang kamu rencanakan, fokus pada apa yang akan kamu jadikan titik pusat, ya. Dan biarkanlah segala sesuatu, tindakan dan aliran itu memacu kamu hidup dan bangkit di dalam jiwa kamu, ya. Biarkanlah itu semua bisa memberikan sebuah pemikiran yang cukup baik, menciptakan sebuah rencana dan strategi, dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak melatih diri kamu dalam mencapai apa yang menjadi impian kamu, ya. Sedikit lebih banyak waktu dan menciptakan sebuah ruang kesempatan emas, ya. Nah, jadi kecepatan dan sebuah kualitas itu dapat dibuktikan dengan mengubah sebuah keadaan, suasana hati, dan bahkan mungkin bisa mencapai hasil puncaknya, ya. Nah, jadi perilaku yang biasa kamu lakukan, kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk lebih sadar dan lebih rileks. Berhenti dan mulailah mengambil sebuah nafas yang baru, penuh dengan perhatian yang lebih mendalam dan lebih lambat, ya. Jadi yang akan memberi kamu lebih banyak tindakan dan sebuah arus yang baik. Terus yang ketiga, ada kartu passion, ya. Kartu passion mengenai tentang sebuah jiwa. Kenapa di sini yang saya lihat adalah ada sesuatu percikan api yang bisa memerangi kamu, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menciptakan sebuah energi yang hidup, penjiwaan jiwamu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa mengembangkan sang ilahi di dalam hidup kamu dengan cara mempertimbangkan segala motivasi kamu dengan secara berhati-hati. Banyak perlawanan, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah satu tujuan lebih dari satu. Memiliki sebuah gairah membuat kamu bisa lebih merasa semangat dalam hidup kamu. Jiwa, pikiran, dan roh kamu di sini adalah bentuk gagasan, ya, yang terpancar dari aura jiwa kamu. Tempatkan hati kamu secara lebih leluasa, mendedikasikan diri kamu secara lebih sepenuhnya dalam melakukan sebuah usaha yang cukup besar. Jadi hidup kamu di sini adalah sesuatu yang harus kamu ekspresikan, sesuatu dengan sesuatu yang usaha yang cukup besar, dan sesuatu yang mungkin berorientasi pada sebuah tindakan, dan sesuatu yang mungkin sesuatu yang lebih banyak menyala dalam sebuah hasrat, bertujuan untuk lebih banyak mencoba mencapai sesuatu yang kamu inginkan dan meyakini bahwa kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, ya. Nah, jadi passion, bread, dan fire itulah yang nanti akan memberikan sebuah dampak energi yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa melakukan sebuah bentuk tindakan dalam sebuah emosi dan egois kamu dan sesuatu kehidupan kamu dalam jiwa kamu dalam bertindak, ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya kasih sampaikan dengan segenap hati, dengan hati kamu yang tulus. Jadi apapun yang kamu sikapi, apapun yang kamu jalankan, sebenarnya tidak ada sesuatu yang menjengkelkan ataupun mengecewakan, hanya saja semua tergantung dari jiwa kamu. Emosional kamu harus kamu atur dan harus kamu handle dengan sedemikian rupa. Jadi apapun yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan harus bisa disikapi dengan penuh seksama, ya. Emosional kamu harus bisa dikecilkan, fobia, ketakutan yang berlebihan juga harus dikecilkan, maka segala sesuatunya akan berdampak energi yang baik, ya.
Nah, oke teman-teman, kamu udah cukup dimengerti. Sekarang kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Asmara percintaan untuk kamu orang yang bersio kerbau. Dari segi emosional, cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu. Nah, sekarang kita akan melihat dulu antara si dia dengan diri kamu tuh apa harapannya. Honesty is essential. Romance, like attracts like. Ya, nah di sini adalah dia pengennya supaya lebih banyak kejujuran, ya, kejujuran yang diutama dalam berhubungan. Honesty is essential. Speak with love and trust. Kepercayaan, ya, sebuah kata-kata, tindakan dan perbuatan. Pengennya supaya kamu lebih banyak jujur terhadap dia dan bisa menciptakan sebuah hubungan yang romantis. Live with the one you love with personal attention and affection. Ya, jadi kehidupan kamu di sini pengennya sebuah keseimbangan, keharmonisan, keromantisan hubungan kamu dengan pacar kamu, ya. Jadi keseimbangan hidup kamu di sini adalah dia pengennya tidak ada sesuatu yang membebani. Jadi semuanya stabil, tidak ada sebuah kata labil, emosional juga cukup baik antar pasangan supaya tidak ada sesuatu yang menjengkelkan ataupun menyakiti perasaan sama lain. Memang di sini adalah pengennya bahwa kamu bisa menunjukkan bahwa saya menyukai kamu dan dia pun juga menyukai kamu. Dia mencintai kamu juga kamu mencintai dia. Jadi sepanjang masa waktu menciptakan sebuah cinta, perjalanan hidup kamu di sini adalah sebuah kekuatan, saling mencintai dan saling merindukan, ya. Lalu bagaimana dengan hidup kamu? Emosional, cinta dan perasaan antara diri kamu dengan dirinya. Ya. Kamu pengennya terhadap dia simple acts of kindness, love who you are, love is all around you, ya. Nah, jadi kamu pengennya bahwa bisa menciptakan sebuah perhatian, kebaikan, cinta yang sederhana, ya. Dia pengen bahwa kamu pengennya bahwa dia memberikan sebuah energi yang cukup sederhana, cukup meyakinkan, sederhana tapi pasti, ya. Jadi pengennya bahwa segala kebaikan memberikan sebuah energi kepada kamu. Kamu pengennya bahwa dia itu bisa saling memberikan sebuah kebahagiaan hanya dengan kata-kata ataupun tindakan yang bisa membuat dia nyaman ataupun membuat kamu nyaman, ya. Dan itu juga semua kembali kepada kamu, ya. Cintai dirimu apa adanya. Jadi pengennya bahwa kamu meminta dia mencintai kamu dengan setulus hati, bukan seperti apa adanya, bukan seperti ada apanya, tetapi apa adanya. Ya, mencintai apa adanya itulah yang paling penting, dan kamu selalu merasa bahwa apa yang ingin kamu capai, kamu bisa merasakan bahwa dengan tindakan yang sederhana, kamu bisa merasakan bahwa memang tak luput dari rasa kerinduan, rasa cinta yang cukup. Mungkin cintanya hanya tak lebih dari sekedar, ataupun tidak memberikan sebuah lebih, mencintai, merindukan, tetapi tidak memberikan lebih, gitu ya. Jadi ibaratnya sepanjang masa pengenalan sampai berhubungan, berpasangan, saling cinta dan menyayangi, itu semuanya adalah sebab untuk keyakinan. Meskipun dia mungkin tidak memberikan sebuah efek yang cukup besar, tetapi kamu bisa merasakannya walaupun hanya dengan bentuk kesederhanaan, ya. Jadi ibaratnya adalah kamu bisa memberikan sebuah bentuk, sebuah kepekaan di dalam hati batinnya, ya. Jadi pengennya bahwa pasangan kamu bisa lebih banyak mengerti dia, mengerti kamu daripada kamu mengerti dia, gitu ya. Nah, jadi itulah untuk kamu orang Kerbau, baik buruknya ya emosional, cinta dan perasaan, itulah nanti akan bisa disikapi dengan kebersamaan jika memang bisa melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya, ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu orang Kerbau, baik dari segi siklus kehidupan, bentuk gambaran dan asmara percintaan, baik atau benarnya kamu sendiri yang menilai dan kamu sendiri yang bisa memprediksi mana yang terbaik yang bisa kamu capai, ya. Bisa dicatat nomor WA jika ingin berkonsultasi lebih lanjut.
di 081919635839. Ada edisi harga paket promo di bulan Oktober. Anda pun mengikuti harga ketentuan yang terdahulu ya. Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.